Tentang apa? tentang itu larangan makan jenuh dan perpus. Di mana ya? Di situ kenapa Kak? Apakah kamu setuju tentang aturan larangan makan dan minum di luar perpus? Setuju. Kalau kamu setuju, apa sih alasan kamu menyetujui? Karena itu kan obat yang sensitif. Kalau misal di perpus nanti ada makanan dapet itu sudah semut bisa semutnya merusak itu. Terus kalau di luar kan banyak alat-alat yang ada. Terus, menurut kamu apa sih resiko terbesar jika seseorang makan dan minum di luar perpus? Itu kan nanti bakal mengundang hewan. Terus saya takut kalau minuman takut kena kabel nanti harganya karena jadi bisa kena. Apa sih saran kamu agar seluruh siswa mematuhi peraturan sekolah dengan adanya larangan makan dan minum di luar perpus? Makasih ya Kak. Sama. Maaf ya. Permisi Kak, boleh minta wawancaranya nggak? Enaknya di situ aja apa ya Kak? Apakah kamu setuju tentang aturan larangan makan dan minum di lab dan perpus? Setuju. Apa alasanmu menyetujui adanya larangan makan dan minum di lab dan perpus? Karena sangat penting buat menjaga barang-barang yang ada di lab, kalau nggak di perpus. Menurut kamu, seberapa penting penerapan larangan makan dan minum di lab dan perpus? Sangat penting buat jaga barang-barang yang ada di perpus, seperti buku. Menurut Anda, apa risiko terbesar jika seseorang makan dan minum di lab dan perpus? Bisa merusak semacam barang, buku, kalau nggak komputer gitu. Apa saran kamu agar seluruh siswa mematuhi peraturan sekolah dengan adanya larangan makan dan minum di lab dan perpus? Memasang poster kayak macam larangan yang aturan-aturan. Terima kasih Kak. Permisi Mbak, boleh diwawancara nggak? Mau ya? Enaknya di situ aja apa ya? Sini. Iya. Langsung aja ya Kak. Apakah kamu setuju tentang aturan larangan makan dan minum di lab dan perpus? Setuju. Apa alasan kamu menyetujui adanya larangan makan dan minum di lab dan perpus? Biar aromanya nggak bau, terus biar lebih bersih dan enak ditempatin gitu. Menurut kamu seberapa penting penerapan larangan makan dan minum di lab dan perpus? Ya penting banget soalnya gitu bau perpusnya. Menurut Anda, apa resiko terbesar jika seseorang makan dan minum di lab dan perpus? Resikonya mungkin perpusnya jadi kotor, terus aromanya juga jadi nggak enak, terus nggak betah buat orang-orang yang ada di perpus. Apa saran kamu agar seluruh siswa mematuhi peraturan sekolah dengan adanya larangan makan dan minum di lab dan perpus? Sarannya mungkin banyak poster-poster yang di perpus biar pada baca dan sadar, itu juga kesadaran diri masing-masing. Terima kasih Kak, maaf ya mengganggu waktunya. Sama ini sih ya. Permisi Kak, boleh wawancara nggak? Boleh. Enaknya di sana aja apa ya Kak? Apakah kamu setuju tentang aturan larangan makan dan minum di lab dan perpus? Saya setuju. Apa alasan kamu menyetujui adanya larangan makan dan minum di lab dan perpus? Karena kalau kita dilarang makan dan minum di perpus kan dapat menjaga kebersihan perpus juga dan kenyamanan perpus. Seberapa penting penerapan larangan makan dan minum di lab dan perpus? Itu sangat penting karena dapat mengurangi resiko, kalau di lab resiko gangguan kabel, kalau di perpus kan banyak sampah-sampah gitu.
Apa saran kamu agar seluruh siswa mematuhi peraturan sekolah dengan adanya larangan makan dan minum di lab dan perpus? Untuk diperketat peraturan pembuangan sampah jangan sembarangan, terus peraturan yang di perpus tidak boleh memakan dan minum secara sembarangan. Terima kasih, Kak. Kamu apa sih resiko terbesar jika seseorang makan dan minum di lab dan perpus? Resikonya apa? Apa sih saran kamu agar seluruh siswa mematuhi peraturan sekolah dengan adanya larangan makan dan minum? yang singkat tapi bermakna. Terima kasih, Kak. Maaf ya, mengganggu. Bawa ke kelas dulu karena nanti mau dibawa ke lapangan basket. Permisi Bu, kami izin wawancara Ibu ya. Apakah Ibu setuju tentang aturan larangan makan dan minum di lab dan perpus? Di lab dan perpus, ya saya setuju karena nanti kalau misalnya anak-anak itu pada makan dan minum di lab dan perpus akan mengotori lab dan perpus. Apa sih alasan Ibu menyetujui adanya larangan makan dan minum di lab dan perpus? Seperti yang tadi saya sudah sampaikan, ketika anak-anak makan di lab dan perpus, pastinya kan ada bungkusan makanan itu. Nanti mereka malah lupa ditimbang kalau sudah pulang dari situ, karena jadi sampah di situ. Seberapa penting penerapan larangan makan dan minum di lab dan perpus? Sangat penting untuk mendisiplinkan anak. Menurut Ibu, apa resiko terbesar jika seseorang makan dan minum di lab dan perpus? Resikonya itu akan mengotori dan mengganggu keindahan lab dan perpus. Apa saran Ibu agar seluruh siswa mematuhi peraturan sekolah dengan adanya larangan makan dan minum di lab dan perpus? Pastinya ada himbauan tertulis dan lisan. Tertulisnya nanti kalau pas di pintu di lab atau perpus ada tulisan himbauan untuk tidak makan dan minum di dalam lab dan perpus. Baik, Bu. Terima kasih Bu. Mohon maaf mengganggu waktu Ibu. Boleh diwawancara nggak Pak? Pak Guru mau diwawancara? Sekarang Iya. di mana? Di situ boleh Pak? Oh, tentang apa ini? Tentang larangan makan dan minum di lab dan perpus. Larangan makan dan minum di Di lab dan perpus. oh, tidak boleh. Iya. Ini ada Iya Pak. di video ya ini ya. Iya. Di mana sini Mbak? Ikut duduk sini. Bisa. Langsung aja gitu Pak. Langsung saja. Oke, siap. Apakah Bapak setuju tentang aturan larangan makan dan minum di lab dan perpus? Kalau untuk larangan makan dan minum sepertinya sudah ada di aturan, sebenarnya tidak diperbolehkan. Tentu larangan-larangan tersebut ada pertimbangan tersendiri. Kenapa tidak boleh membawa makanan atau minuman atau mungkin makan dan minum di perpustakaan atau di laboratorium. Saya setuju dikarenakan banyak pertimbangannya. Yang pertama, apabila di laboratorium, biasanya di laboratorium itu berisikan
barang-barang yang sifatnya itu digital seperti komputer elektronik gitu kan. Kemudian keyboard dan mouse itu apabila terkena makanan atau minuman gitu kan akan berakibat fatal. Contohnya minuman bisa terjadinya konslet. Misalkan makanan, sementara lab itu kan dipakai semua siswa. Salah satu siswa sudah makan misalkan katakanlah somai atau mungkin makanan-makanan yang sifatnya itu lengket, itu kan nantinya akan membuat lab itu atau komputer itu kotor. Begitu juga dengan di perpustakaan. Perpustakaan mestinya tempat yang paling nyaman. Bahkan tidak hanya makanan, kadang keributan sedikit, bersih sedikit itu nggak boleh. Nah itu memang sudah menjadi SOP-nya, sudah menjadi standarnya, standar operasionalnya. Itu ya menurut saya memang saya yang merasakan di perpustakaan atau di laboratorium itu dengan adanya aturan itu saya membuat kita semuanya nyaman karena namanya lab dan perpustakaan pasti untuk umum gitu ya. Itu saya setuju saja Mbak gitu. Karena memang ada beberapa hal yang sudah menjadi perhitungan atau SOP-nya seperti itu. Apa alasan Bapak menyetujui adanya larangan makan dan minum di lab dan perpus? Seperti yang saya sampaikan tadi bahwa kalau di perpustakaan pasti biasanya yang pertama membuat kotor ya, apalagi kalau misalkan makanannya atau minumannya itu sifatnya itu lembab basah, nanti bisa merusak bukunya atau mejanya dan sebagainya menjadi kotor, nanti merugikan untuk yang untuk yang orang lain yang nantinya akan menggunakan juga. Begitu juga dengan laboratorium. Misalkan laboratoriumnya itu mungkin laboratorium kayak yang ada di sekolah kita kan laboratoriumnya kebanyakan kan berisikan komputer ya. Kalau komputernya itu rusak, komputernya itu terkena air konslet dan sebagainya kan orang lain yang mau makan juga akhirnya nggak bisa pakai. Seperti itu. Menurut Bapak, seberapa penting penerapan larangan makan dan minum di lab dan perpus? Menurut saya sangat penting dikarenakan mungkin itu enak untuk 1-2 orang yang istilahnya melakukan makan dan minum di lab atau di perpustakaan. Akan tetapi itu kerugiannya kepada orang lain. Nah, itu kan suatu sifat yang merugikan orang lain itu kan tidak baik. Dan hal yang merugikan itu akan menimbulkan keributannya tidak hanya di 1-2 orang, tapi perpustakaan itu sendiri akan membuat tidak nyaman dan akhirnya perpustakaan tidak digunakan atau tidak banyak minat untuk nggak maulah di sana tempatnya kumuh, kotor, buku-bukunya bahkan ada istilahnya bekas saus dan sebagainya kan tidak menarik dan sebagainya gitu. Jadi ruginya itu tidak hanya di 1-2 orang tapi bisa jadi perpustakaan itu tidak dinikmati karena kotor, karena menimbulkan kerusakan dan lain-lain. Jadi menurut saya sangat penting Mbak, sangat penting. Saya yakin dimanapun pasti suatu tempat pasti ada SOP-nya seperti atau standar operasionalnya seperti itu. Apa sih saran Bapak agar seluruh siswa mematuhi peraturan sekolah dengan adanya larangan makan dan minum di lab dan perpus? Tentunya yang pertama sosialisasi tentang SOP atau kesadaran siswa ya untuk menyadarkan siswa bahwa larangan-larangan tersebut itu ada dampak yang baik buat kita gitu ya. Kemudian yang kedua pengawasan. Biasanya di perpustakaan, di laboratorium sudah ada itu terpampang gitu kan aturan-aturannya yang tidak boleh dilakukan atau yang kemudian harus dilakukan. Nah, itu biasanya walaupun siswa sudah tahu tapi tetap melakukan iseng lah atau gimana gitu ya. Nah, itu sebaiknya penjaga perpus atau ketua laboratorium atau teman-teman yang lain juga mengingatkan. Loh Mbak, Mas jangan makan di sini. Nanti komputernya bisa rusak, terkena minuman, terkena makanan, bukunya bisa rusak, nanti tempatnya kotor dan sebagainya. Pengawasan. Kemudian yang ketiga sosialisasi, kemudian pengawasan, kemudian yang ketiga kesadaran. Itu yang paling sulit menurut saya. Kesadaran dan menimbulkan kesadaran untuk siswa dengan hanya sosialisasi biasanya mungkin ada saling mengingatkan, tapi untuk menimbulkan kesadaran, nah ini yang levelnya paling tinggi menurut saya. Sadar akan fasilitas umum ini bukan milik saya. Kita harus sama-sama menjaga
biar kita dan teman-teman yang lain menggunakannya dengan nyaman gitu. Jadi adanya sosialisasi, adanya pengawasan, adanya timbul kesadaran dari siswa. Baik, terima kasih Pak. Mohon maaf mengganggu waktunya. Siap, sama-sama Mbak, sukses untuk Terima tugasnya. kasih Pak.